Media massa memiliki peran strategis dalam membentuk cara pandang publik terhadap realitas sosial, karena setiap judul, pilihan kata, dan visual yang disajikan tidak pernah sepenuhnya netral, melainkan syarat dengan nilai dan ideologi tertentu. Dalam praktik jurnalistik kontemporer, kecenderungan penggunaan pendekatan sensasional masih sering ditemukan. Salah satunya melalui penonjolan identitas personal seperti orientasi seksual. Meskipun aspek tersebut tidak memiliki relevansi langsung dengan substansi tindak pidana yang diberitakan. Komunikasi merupakan tindakan moral yang menuntut tanggung jawab etis. Media yang mengeksploitasi identitas seksual dalam berita kriminal dapat berpotensi melakukan kekerasan simbolik dan membangun stigma sosial. Video ini bertujuan mengkritisi cara media membingkai orientasi seksual dalam kasus kriminal, serta menegaskan pentingnya etika komunikasi dan penghormatan terhadap martabat manusia. Objek analisis terdiri dari 5 berita kriminal media online nasional yang memiliki kesamaan pola, yaitu penonjolan orientasi seksual pelaku dalam judul dan isi berita. Dalam pemberitaan iNews yang diterbitkan pada 17 Maret 2025, media menggunakan frasa pesta miras lesbian untuk menggambarkan peristiwa penikaman yang berujung pada kematian. Penggunaan label orientasi seksual dalam konteks ini tidak menambah nilai informasi yang relevan terhadap peristiwa kriminal yang terjadi, melainkan mengaitkan identitas seksual dengan tindakan kekerasan. Framing tersebut bersifat sensasional dan berpotensi memperkuat stigma sosial terhadap kelompok tertentu, sehingga tidak sejalan dengan prinsip jurnalisme yang berkeadilan dan bertanggung jawab. Berita Republika Online yang diterbitkan pada 10 Februari 2025 memberitakan pemecatan seorang perwira Polri, namun menempatkan orientasi seksual sebagai fokus utama melalui penggunaan istilah pelaku homoseksual. Istilah ini berkonotasi kriminal dan berpotensi menyesatkan publik, karena orientasi seksual bukan tindak pidana. Penonjolan identitas personal tanpa kepentingan publik yang jelas mengaburkan substansi pelanggaran etik, serta berkontribusi pada penguatan stigma dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas seksual. Sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di Mojokerto. Seorang wanita berinisial DS asal Lampung diduga melakukan aksi tak senonoh dan di luar nalar terhadap seorang janda muda berinisial MZ. Pada berita Detik Jatim yang diterbitkan pada 8 Desember 2025, media melaporkan proses persidangan kasus pemerkosaan dengan menonjolkan orientasi seksual pelaku melalui penggunaan label lesbian pada judul dan isi berita. Penekanan tersebut tidak memiliki relevansi langsung dengan unsur tindak pidana yang dibahas dan berpotensi mencampurkan fakta hukum dengan pelabelan yang menghakimi. Praktik ini menunjukkan kecenderungan framing diskriminatif yang dapat memperkuat stigma terhadap kelompok minoritas seksual, sehingga mengalihkan fokus pemberitaan dari substansi kejahatan dan perlindungan terhadap korban. Berita yang diterbitkan pada 23 Maret 2025 oleh okezone.news ini melaporkan pemecatan 2 anggota Polri melalui sidang kode etik. Namun, media lebih menonjolkan orientasi seksual pelaku melalui istilah hubungan seksual sesama jenis dan disorientasi seksual. Penekanan ini menggeser fokus dari pelanggaran etik institusional serta berpotensi melanggar kode etik jurnalistik karena bersifat menghakimi, diskriminatif, dan membawa ranah privasi tanpa kepentingan publik yang jelas. Kalau menurut Om, sebenarnya tidak cukup etis untuk melabelkan
si AKPB itu gay atau homoseksual. Tapi sebenarnya kalau dari sisi jurnalis tentu jika tidak berhubungan langsung dengan konteks peristiwanya, Om pikir juga itu nggak perlu dikasih label itulah ya, terutama di judul ya. Nah, kalaupun harus mengasih label itu harus disiapkan konteksnya seperti apa. Nah, sebatas apa penyebutan penyimpangan tadi bisa ditoleran bagi jurnalistik, tentu jika itu terkait langsung dengan unsur peristiwanya. Misalnya kalau tidak dimasukkan unsur penyimpangan ini, beritanya nggak bunyi, nggak bagus gitu. Rangkaian kasusnya seperti apa, motif penganiayaannya seperti apa, itu yang lebih bagus untuk digali. Melalui analisis video ini, dapat disimpulkan bahwa penonjolan orientasi seksual dalam pemberitaan kriminal tanpa konteks yang adil tidak hanya mengaburkan substansi kejahatan, tetapi juga berpotensi memperkuat stigma, diskriminasi, dan kekerasan simbolik terhadap kelompok minoritas. Media sebagai institusi sosial memiliki tanggung jawab yang etis untuk menyajikan informasi secara profesional, berimbang, dan berlandaskan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, praktik jurnalisme yang beretika seharusnya menempatkan kepentingan publik dan nilai kemanusiaan di atas sensasionalisme guna membangun ruang publik yang adil, kritis, dan beradab.